Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ketiga kali ini aku bakal ngebahas masalah gagal ginjal dan stadiumnya. Sebelum bikin video, barusan aku lihat di YouTube ada gambar ginjal. Aku ambil dari Riddle Suramas. Ini bagus banget gambar ginjalnya. Di kisi-kisi buat aku juga untuk ngebahas kali ini yang masalah ginjal dan stadium-stadiumnya. Jadi gagal ginjal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gagal ginjal akut, yang kedua gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal akut itu biasanya si penderita itu mengalami kayak pipis berkurang, maksudnya jadi kayak berkurangnya air kencing, bahkan ada yang sampai kayak susah buang air kecil. Nah, dulu juga aku sempat divonis itu infeksi kantung kemih, tapi sebenarnya kalau misalnya dicek lebih lanjut ke lab itu bisa aja memasuki kriteria ini ginjal akut atau bisa ginjal kronis. Soalnya pas waktu bagian aku cek lab itu, jadi pertamanya jadi nggak ketahuan, tahu-tahu aku udah divonis gagal ginjal stadium 5 aja. Kayaknya kalau misalnya kalian ada keluhan pipis berkurang atau misalnya sakit pipisnya, itu mending cek lab deh, cek urium kreatinin. Nah, ginjal akut itu terjadi kepada pasien yang masih sedikit keluhannya, paling kayak pipisnya berkurang dan ada sedikit nyeri pada pipisnya kayak gitu. Tapi kalau ginjal kronis itu biasanya dia udah mengalami banyak keluhan ginjal kronis. Nah, si kreatinin dan uriumnya itu dia lebih tinggi dari batas normal dan itu udah terjadi selama 3 bulan lebih. Jadi kalau misalnya si ginjal kronis ini terjadi kalau misalnya kreatininnya naik, si uriumnya naik, bahkan di batas normal manusia biasanya, itu bisa langsung gagal ginjal stadium, menentukan stadium kalau udah kronis ya. Nah, jadi yang perlu kalian tahu, kalau misalnya kita menjaga ginjal itu cukup dengan minum air putih yang banyak di pagi hari dan siang hari. Nah, jadi yang gagal ginjal ini biasanya penderitanya itu di usia 50 ke atas. Nah, dari usia 30 si ginjal ini menurun 1% fungsinya per tahun. Jadi kita udah di usia 30, si fungsi ginjal ini tuh harus pasti menurun, bukan harus pasti menurun 1% per tahun. Itu bisa lebih cepat penurunan fungsi ginjalnya jika si orang itu tidak minum air putih, terus suka minum soda, terutama kopi juga ya, minuman kemasan juga itu sebetulnya jangan kalau misalnya si ginjal masih sehat, karena dia bakal penurunan ginjalnya lebih cepat biasanya kayak gitu. Nah, tadi udah dijelasin bahwa ginjal itu gagal ginjal ada dua, ginjal akut dan ginjal kronis. Aku bakal jelasin juga stadium-stadiumnya. Kemarin aku divonis gagal ginjal stadium 5. Cuman aku lihat-lihat lagi, kebanyakan si dokter atau misalnya di Google YouTube pun ngebahasnya stadium dari 1 sampai 3. Nah, kalau misalnya stadium 1 itu si fungsi ginjalnya tuh 40 sampai 75%. Fungsi ginjal itu kalau misalnya 40 sampai 75%, si penderita tidak akan merasakan yang namanya sakit apapun atau misalnya keluhan apapun. Betul, karena masih 75% si ginjal berfungsinya. Ini tidak usah nggak usah cuci darah, maksudnya hemodialisis gitu ya, nggak usah cuci darah. Dia cukup dengan
minum air putih banyak, terus konsultasi ke dokter, mungkin nanti dikasih vitamin ginjal kayak gitu. Untuk stadium 1 si ginjal masih bisa berfungsi dan si pasien masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Next, di stadium 2 dia kerusakan ginjalnya itu 20-50%. Nah, dari stadium 2 itu mungkin si pasien harusnya merasakan itu ya, keanehan dalam tubuh dia gitu. Kalau misalnya si pasien merasa, tapi biasanya di stadium 2 itu pasien tidak merasa kalau misalnya dia tidak cek lab urium kreatinin gitu. Stadium 2 si fungsi ginjalnya cuma 20-50%. Ada kemungkinan belum, nggak usah harus untuk hemodialisis atau cuci darah, tidak usah kayaknya nggak usah, menurut aku sih nggak usah kayaknya, soalnya obat dikasih dari dokter pun kayaknya itu masih stadium 2 mah nggak usah hemodialisis, mungkin seminggu 1 kali. Tapi kalau udah stadium 3 sampai stadium 5 itu si pasien udah nggak bisa beraktivitas lagi ya seperti biasanya, soalnya si fungsi ginjalnya ini cuma 10%, bahkan ada yang sampai 5%, atau enggak seluruhnya udah tidak berfungsi, si ginjalnya udah nggak berfungsi dua-duanya. Nah itu stadium 5 kayak aku itu, dia fungsi ginjalnya dua-duanya udah nggak bisa, udah nggak ada fungsinya si ginjalnya itu. Nah kalau misalnya stadium 3 itu 10%, si pasien itu pasti mempunyai keluhan yang sangat banyak, bahkan parah kayak gitu. Dari stadium 3 aja itu urium kreatinin itu udah melambung tinggi. Aku yakin kalau misalnya kalian cek lebih awal urium kreatinin itu pasti terhindar dari yang namanya gagal ginjal, karena setahun sekali lah cek urium kreatinin menurut aku. Jadi lebih mencegah ya, soalnya kan biasanya yang dicek ibu-ibu atau bapak-bapak tuh pada ngeceknya kolesterol, darah tinggi kayak gitu, asam urat kayak gitu kan, tapi urium kreatininnya biasanya nggak dicek. Nah kalau menurut aku tuh urium kreatinin wajib dicek juga sih untuk setahun sekali, biar terhindar dari yang namanya gagal ginjal, atau apalagi kayak aku, jadi ketahuannya setelah udah banyak keluhan dan divonisnya jadi langsung gagal ginjal stadium 5 gitu. Itu sih yang sangat menyayangkan ya. Jadi ketahuannya teh udah lama gitu, udah tahu-tahu stadium terakhir gitu kan. Nah, untuk stadium 3 ini biasanya si pasien itu wajib memerlukan cuci darah, dan biasanya seminggu 2 kali gitu. Apa keluhan yang ada di stadium 3 sampai stadium 5 hampir sama keluhannya, yaitu mual dan muntah. Biasanya tidak nafsu makan kayak gitu. Terus ada sesak nafas. Nah, tidak bisa tidur mungkin karena sesak nafas ya. Misalnya rebahan gitu tuh dia nggak bisa karena sesak dari dadanya. Pikirnya paling kayak asam lambung naik atau kayak gimana, padahal itu ciri-ciri gagal ginjal pun sesek loh. Nah bahkan ada yang sampai kejang biasanya. Kalau yang udah sampai kejang itu sulit untuk diselamatkan gitu. Kemarin kalau misalnya aku keluhannya mual muntah iya, terus tidak nafsu makan iya, betul banget. Sesak nafas iya banget, dan malam nggak bisa tidur karena sesak nafas itu, tapi nggak sampai kejang. Jadi hindarilah yang namanya sampai kejang. Dan bagi kalian yang ginjalnya masih bagus, minum air putih yang banyak. Jangan lupa juga cek urium kreatinin ke lab. Nggak usah jadi minta ke dokter, dok pengen cek urium kreatinin, pasti kok dikasih kayak gitu ya. Gitu aja. Ini bagus banget gambar ginjalnya. Makasih Ridel, bagus banget, jadi kepake nih, alhamdulillah. Paling gitu aja videonya. Next aku mau ngebahas tentang gejala-gejala apa aja. Ada berapa gejala sebenarnya, tiap
pasien itu beda-beda gejalanya. Nanti kita bahas ada berapa gejala. Aku tanya-tanya dulu ke pasien yang lain. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.